Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, namaku Ilham Huda Firman Haq. Orang-orang biasa memanggilku Ilham. Aku berasal dari Tegal, lahir di Tegal tanggal 27 Desember 1999. Aku memiliki hobi olahraga. Olahraga yang sedang rutin ku jalani saat ini adalah fitness untuk menyeimbangkan aktivitas perkuliahanku. Aku juga sering bermain basket dengan teman-teman. Prestasi yang kumiliki, tidak ada yang lebih membahagiakan selain aku bisa menjadi mahasiswa PKN STAN. Ya benar, itu adalah salah satu prestasiku. Aku juga pernah menjuarai lomba tartil membaca Al-Quran pada saat aku berada di bangku SD. Aku juga pernah menjuarai perlombaan bola basket pada saat aku berada di bangku SMP dan SMA. Hal yang aku sukai, kalau makanan dan minuman, aku suka masakan ibuku, buah-buahan, roti, coklat, kopi, susu, dan masih banyak lagi. Kalau sifat seseorang, aku suka orang yang baik, tegas, bisa berkomitmen, enak diajak bicara, bisa saling membantu. Hal yang tidak aku sukai, kalau hewan aku tidak suka tikus. Kalau sifat seseorang, aku tidak suka orang yang lelet, temperamen, egois, pengkhianat, pembohong, dan masih banyak lagi. Impian yang ingin kuraih paling utama adalah menjadi kebahagiaan bagi keluargaku dan orang-orang tersayang. Aku ingin menjadi seorang pemimpin, menjadi orang besar di negeri ini, memimpin orang banyak, dan menjadi pemimpin yang amanah serta bijaksana. Teman-teman, pastinya setiap orang memiliki kekurangan dan kelebihan, begitu pula dengan diriku. Menurut pandangan pribadi, kekuranganku yang pertama adalah suka berekspektasi lebih terhadap suatu hal. Memang bagus memiliki harapan atau ekspektasi yang tinggi. Namun dengan itu aku jadi sering kecewa ketika tidak mendapatkan apa yang kuharapkan. Kekuranganku yang kedua adalah kerap mementingkan kepentingan orang lain dan mengesampingkan kepentinganku sendiri. Setelah aku pikir-pikir, mengedepankan kepentingan orang lain sedangkan kepentingan pribadi belum terpenuhi merupakan suatu hal yang buruk. Aku sering merasakan di posisi ketika meminta bantuan, namun orang lain tidak melakukan sebaliknya saat aku membutuhkannya. Yang ketiga, terkadang aku marah ketika banyak hal yang membuatku pusing. Teman-teman, ada hal yang ingin kuceritakan dan ini menjadi hal yang menyedihkan juga berkesan bagiku. Aku lulus dari SMA tahun 2017. Ya, 2017 menjadi tahun yang luar biasa bagi diriku, di mana aku tidak diterima di kampus-kampus yang sangat kudambakan. Aku tidak lulus SNMPTN, aku tidak lulus SBMPTN, tidak diterima di STPI, dan pastinya PKN STAN juga menolakku. Aku merasa malu dan sedih. Aku bersekolah di SMA yang lulusannya bisa dikatakan hampir tidak ada yang tidak melanjutkan untuk berkuliah, kecuali diriku yang tertolak di mana-mana. Tidak ada pilihan lain selain belajar lagi untuk memperjuangkan apa yang kuinginkan. Jujur secara pribadi, aku tidak berkenan untuk meneruskan di kampus swasta. Aku belajar dengan keras, sampai singkat cerita dalam perjalanan aku belajar, aku mendapatkan banyak teman baru, yaitu adik-adik kelasku. Sampai akhirnya, aku bisa membuat grup belajar waktu itu. Dan alhamdulillah, grup belajar tersebut memiliki member lebih dari 100 siswa SMA dan SMK di Kabupaten dan Kota Tegal. Dari grup belajar tersebut, aku belajar banyak hal. Dari aku belajar menjelaskan, aku belajar berbicara di depan umum, dan masih banyak lagi. Untuk informasi saja, grup belajar tersebut kita adakan di hari Jumat, Sabtu, dan Minggu, dan tiap pertemuannya kurang lebih ada 60 anak yang hadir. Singkat cerita, tahun 2018 aku berhasil mendapatkan PKN STAN. Bahkan bukan cuma diriku yang lolos, aku menjadi saksi lebih dari 30 anak dari member belajar bareng tersebut bisa masuk menjadi mahasiswa PKN STAN. Tidak sampai di situ, 3 minggu setelah aku menjadi mahasiswa PKN STAN, aku diberi kesempatan untuk bisa mengajar di bimbel masuk PKN STAN. Dan alhamdulillah luar biasanya adalah aku juga diberi kesempatan pada saat itu untuk mengajar anak-anak untuk masuk tes CPNS, untuk menjadi PNS pastinya. Dan yang tidak kusangka adalah mereka adalah lulusan S1 dan S2 teman-teman. Tak pernah terpikirkan sebelumnya.
tahun 2017. Sepertinya Allah berkata, Ilham, kamu mau stunnya tahun depan aja. Nanti bukan hanya stun yang aku beri, tapi rezeki yang banyak juga akan kuberi. Teman-teman semuanya, sekian yang dapat aku sampaikan. Pastinya banyak kekurangan. Untuk itu, aku minta maaf atas segala kekurangan yang ada. Ingat, jalani prosesnya dengan ikhlas, karena kita tidak tahu hadiah yang Allah persiapkan untuk hambanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.